Dalam menjalankan pemerintahan daerah, setiap organisasi perangkat daerah atau OPD memiliki tugas yang sangat penting, yaitu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Namun, tantangan di lapangan seringkali tidak sederhana. Banyak hal yang harus dihadapi agar pelayanan dapat tetap efektif, efisien, dan dapat bertanggung jawab. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan manajemen risiko yang baik di setiap lini kerja OPD. Hal ini juga berlaku bagi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata atau Dinpora-Budpar Kabupaten Banyumas, khususnya dalam bidang kebudayaan. Bidang kebudayaan memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga nilai-nilai lokal dan identitas daerah. Ini adalah hal yang sangat penting untuk memperkuat jati diri masyarakat Kabupaten Banyumas. Selain itu, budaya juga merupakan aset penting yang bisa mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah. Sayangnya, pelestarian budaya tidak selalu berjalan mulus. Banyak resiko yang harus dijalani dan dihadapi. Mulai dari keterbatasan anggaran, minimnya partisipasi masyarakat, hingga kerusakan aset budaya. Belum lagi banyaknya tantangan dalam mengelola program-program pelestarian itu sendiri. Karena itu, penting untuk memahami bagaimana Dinpora-Budpar Kabupaten Banyumas mengelola manajemen risiko tersebut, khususnya dalam bidang kebudayaan. Kami melakukan kunjungan ke instansi Dinpora-Budpar Kabupaten Banyumas dengan maksud untuk mencari tahu manajemen risiko di Dinpora-Budpar dengan melakukan wawancara. Kami mewawancarai salah satu pegawai Dinpora-Budpar di bagian kebudayaan. Dinpora-Budpar di bidang kebudayaan secara garis besar memiliki 3 tugas utama, yakni yang pertama, perlindungan dengan pendataan kebudayaan. Dinpora-Budpar mencatat sekitar 400 kebudayaan benda maupun tak benda yang dimiliki masyarakat Banyumasan saat ini. Yang kedua, pengembangan dengan revitalisasi kebudayaan. Dan yang terakhir, pemanfaatan dengan membangun objek wisata kebudayaan dan pembelajaran, menjadikan budaya sebagai identitas masyarakat Banyumas. Sebagai suatu instansi, Dinpora-Budpar pasti mempunyai faktor internal maupun eksternal yang dapat menjadi resiko dalam pelaksanaan program kebudayaan di Dinpora-Budpar Kabupaten Banyumas. Faktor internalnya ada 2. Yang pertama ialah anggaran. Anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak menentu, terkadang kurang mencukupi untuk melaksanakan suatu program. Untuk melaksanakan suatu program seperti festival ataupun pentas, dibutuhkan dana kurang lebih 50-100 juta. Tantangan yang kedua, yakni SDM yang kurang memadai dari segi kapasitas dan keahlian. Di zaman digital ini dibutuhkan orang-orang yang cakap dan familiar dalam teknologi sehingga dapat mengurus hal-hal yang bersifat digital, seperti administrasi digital dan website. Nah, untuk faktor eksternalnya, Dinpora-Budpar menghadapi permasalahan tentang para pelaku seni yang belum terorganisir dengan baik. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Dinpora-Budpar sudah melakukan upaya berupa reach out para pelaku seni untuk ikut serta dalam program kebudayaan. Sebagai suatu instansi yang berhubungan erat dengan masyarakat, tentunya Dinpora-Budpar pernah menerima kritikan, yakni berupa inovasi kantongan yang ada di Banyumas sudah bukan lagi tek-tek, kebanyakan memakai angklung dan bas. Upaya Dinpora-Budpar yakni mengatasi tersebut dengan mendengarkan keluhan masyarakat, menyesuaikan penggunaan bas dan angklung. Dinpora-Budpar juga giat melakukan sosialisasi kepada pelaku seni tentang perubahan ataupun inovasi yang dilakukan oleh Dinpora-Budpar untuk mempertahankan dan melestarikan kebudayaan masyarakat Banyumasan. Dalam pelaksanaan program-program kebudayaan, Dinpora-Budpar Kabupaten Banyumas memandang pentingnya koordinasi dengan berbagai pihak eksternal sebagai bagian dari strategi pengelolaan risiko. Kolaborasi aktif dilakukan dengan instansi seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, komunitas budaya, hingga organisasi seni. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai regulasi nasional sekaligus memperluas jaringan dukungan dan mengakses praktik terbaik dalam pelaksanaan program. Kehadiran mitra eksternal juga mempermudah penyelesaian kendala di lapangan, mulai dari pembatalan secara mendadak, konflik kepentingan, hingga perubahan kebijakan. Dengan sinergi ini, strategi kontingensi bisa disusun lebih cepat dan responsif. Selain dari sisi koordinasi eksternal, Dinpora-Budpar juga menaruh perhatian serius pada mitigasi risiko keuangan. Perencanaan anggaran dilakukan secara akuntabel dan transparan sejak tahap awal, kemudian dievaluasi secara berkala melalui monitoring dan audit internal. Pemanfaatan teknologi
pemanfaatan teknologi pencatatan, pengawasan dari inspektorat, serta pelaporan kegiatan yang terbuka menjadi langkah konkret dalam mencegah penyimpangan. Sistem ini dirancang untuk menghindari potensi pemborosan, kesalahan administratif, hingga resiko fraud, dengan harapan menciptakan tata kelola yang lebih efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Dimpora Budpar Kabupaten Banyumas juga memiliki harapan besar agar manajemen risiko dalam sektor kebudayaan terus berkembang dan berkelanjutan. Ke depan, upaya pengelolaan risiko akan difokuskan pada 3 strategi utama, yaitu kemitraan, revitalisasi, dan inovasi. Strategi kemitraan diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, baik dengan instansi pemerintah, komunitas budaya, maupun pelaku seni, untuk memastikan keberlanjutan program serta memperluas dukungan. Sementara itu, strategi revitalisasi difokuskan pada pemulihan aktivitas seni budaya, terutama pasca masa krisis seperti pandemi atau kondisi ekonomi lesu, agar pelaku seni tetap produktif dan roda ekonomi terus berputar. Adapun strategi inovasi diarahkan pada pengembangan aspek teknis dan publikasi program kebudayaan, termasuk digitalisasi arsip budaya. Dengan adanya sistem pendataan dan dokumentasi yang lebih modern, program pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga bisa diakses, dipantau, dan didukung oleh masyarakat secara luas. Inovasi ini diharapkan mendorong keterlibatan publik sekaligus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan kebudayaan. Dari hasil observasi kami dengan Dimpora Budpar Kabupaten Banyumas, dapat disimpulkan bahwa Dimpora Budpar memiliki peran penting dalam pelestarian kebudayaan melalui 3 pilar utama, yaitu perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya. Upaya pelestarian ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga identitas budaya, tetapi juga mendukung perputaran ekonomi para pelaku seni. Contoh dari pelestarian adalah revitalisasi kesenian tradisional, seperti Lengger, yang dikemas dengan pendekatan kekinian dan ditampilkan dalam berbagai event di Kabupaten Banyumas. Strategi ini terbukti cukup berhasil dalam menarik perhatian masyarakat dan memperkuat identitas budaya lokal. Namun dalam pelaksanaannya, Dimpora Budpar menghadapi berbagai risiko, baik dari segi internal seperti keterbatasan anggaran dan kapasitas sumber daya manusia, maupun dari segi eksternal seperti kurangnya pengelolaan organisasi para pelaku seni, serta tantangan dalam menjangkau audiens. Upaya yang diambil oleh Dimpora Budpar adalah menangani risiko tersebut dilakukan dengan 3 strategi awal, yaitu kemitraan, revitalisasi, dan inovasi dalam aspek teknis, publikasi, serta arsip digital. Kemitraan dengan dunia pendidikan dan pelaku event organizer juga menjadi bagian dari strategi untuk memperluas jangkauan pelestarian budaya. Selain itu, terdapat kritik dari pihak luar seperti dari Kementerian Kebudayaan yang berisikan mengenai kritik terhadap dominasi alat musik angklung dalam kentongan Banyumas yang dianggap kurang variatif, juga menjadi masukan berharga bagi Dimpora Budpar. Kemudian Dimpora Budpar mencoba mengatasinya dengan melakukan pembaruan, walaupun terkadang menuai kritik dari masyarakat Banyumas tersendiri. Secara keseluruhan, Dimpora Budpar terus berupaya menyeimbangkan antara pelestarian dan inovasi, agar kebudayaan lokal tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman.